Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Selamat siang selamat sore, dan juga selamat malam yang terhormat kepada Bapak Sulianto, dan juga Ibu Saidah. selaku dosen penguji kami pada hari ini. Kami di sini akan mempresentasikan hasil dari Laporan praktik kerja lapangan Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur. Dengan anggota yaitu saya sendiri Bagas Data Pertama dengan NIM akhir 040. dan juga saya sendiri Alfian Iqbalza dengan NIM akhir 005. Baik, untuk selanjutnya bab 1 pendahuluan. Indonesia merupakan negara yang memiliki jumlah penduduk kurang lebih 278 juta jiwa dan menempati urutan keempat terbanyak di dunia. Kemudian Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur mempunyai tugas untuk membantu gubernur dalam melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangannya. Selanjutnya, dengan melakukan praktik kerja lapangan ini, yaitu berfungsi mengaplikasikan ilmu-ilmu yang telah didapatkan dan dipelajari selama masa kuliah. Dan selanjutnya, pada kesempatan kali ini, penulis dapat melakukan penelitian tentang sumber daya manusia kesehatan yang ada di Provinsi Jawa Timur. Dalam hal ini, penulis melakukan pengelompokan kabupaten dan kota di Jawa Timur berdasarkan jenis-jenis sumber daya manusia kesehatan. Untuk rumusan masalahnya, yang pertama yaitu bagaimana mengidentifikasi sistem kerja pada bidang sumber daya kesehatan. Yang kedua, bagaimana hasil kegiatan praktik kerja lapangan di bidang sumber daya kesehatan. Dan yang ketiga, bagaimana pengimplementasian analisis menggunakan metode klaster hierarki dan non-hierarki berdasarkan data 9 tenaga kesehatan tahun 2022 untuk mengetahui kecukupan sumber daya manusia kesehatan pada kabupaten dan kota di Jawa Timur. Tujuannya untuk tujuan umum yaitu mengidentifikasi sistem kerja di Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur. Tujuan khususnya yang pertama yaitu mendeskripsikan hasil kegiatan praktik kerja lapangan di bidang sumber daya kesehatan. Yang kedua, pengimplementasian analisis menggunakan metode cluster hierarki dan non-hierarki berdasarkan data 9 tenaga kesehatan tahun 2022 untuk mengetahui kecukupan sumber daya manusia kesehatan pada kabupaten kota di Jawa Timur. Manfaat praktik kerja lapangan sendiri yang pertama yaitu mendapatkan kesempatan secara langsung untuk ikut serta dalam menganalisis dan menyelesaikan masalah yang ada di lapangan. Kemudian yang kedua, dengan adanya PKL ini, diharapkan pihak Universitas Erlangga dapat menghasilkan lulusan yang berpengalaman dan berkompeten pada bidang statistika. Yang ketiga, membantu untuk menyelesaikan job desk yang ada dan permasalahan-permasalahan yang dihadapi di instansi. Untuk bab 2 ada gambaran umum. Gambar umum instansi. Dinas Kesehatan sesuai dengan Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 74 Tahun 2016 tentang rincian tugas dan fungsi Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur mempunyai tugas membantu Gubernur melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintah provinsi di bidang kesehatan serta tugas pembantuan. Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana tersebut di atas Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur mempunyai fungsi antara lain seperti berikut. Untuk visi dan misi Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur seperti berikut. Untuk tujuan Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur ada 8, yaitu yang pertama mewujudkan mutu lingkungan yang lebih sehat, dan yang kedelapan meningkatkan jumlah, jenis, mutu, dan penyebaran tenaga kesehatan sesuai standar. Untuk struktur organisasi Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur adalah seperti berikut. Untuk bidang sumber daya kesehatan, sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 ayat 1 huruf E mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan operasional di bidang kefarmasian, instalasi farmasi, alat kesehatan, dan perbekalan kesehatan rumah tangga, serta sumber daya manusia kesehatan. Untuk bab 3 pelaksanaan praktik kerja lapangan. Untuk waktunya sendiri, yaitu pada 26 Juni 2023 sampai dengan 28 Juli 2023. Pada hari Senin sampai Kamis pukul 8.00 sampai dengan 16.00 WIB, dan pada hari Jumat pada pukul 07.00 sampai dengan 16.00 WIB. Untuk tempatnya sendiri berada di kantor Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur dengan alamat Jalan Jenderal Ahmad Yani nomor 119 Surabaya, pada bagian sumber daya kesehatan, subbagian farmasian dan sumber daya manusia kesehatan dengan nomor telepon seperti berikut. Untuk kegiatan praktik kerja lapangan pada tanggal 26 Juni 2023 sampai dengan 30 Juni 2023 seperti berikut. 3 Juli sampai dengan 5 Juli seperti berikut. 6 Juli sampai dengan 10 Juli. 11 Juli sampai dengan 13 Juli. 14 Juli sampai dengan 17 Juli.
18 Juli sampai dengan 20 Juli, 21 Juli sampai dengan 24 Juli, dan yang terakhir 25 Juli sampai dengan 28 Juli. Sumber data. Data yang digunakan dalam penelitian ini berupa data sekunder jumlah sumber daya manusia kesehatan yang diperoleh dari Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur 2022. Data tersebut dihimpun dari 29 kabupaten dan 9 kota di Provinsi Jawa Timur yang selanjutnya dikonversikan dalam bentuk rasio dengan cara membagi jumlah masing-masing sumber daya kesehatan dengan jumlah penduduk di setiap kabupaten atau kota di Jawa Timur. Sebanyak 9 jenis sumber daya manusia kesehatan dijadikan sebagai variabel penelitian yang ditampilkan secara ringkas pada tabel berikut. Pada variabel pertama yaitu dokter gigi, perawat, bidan, promosi kesehatan lingkungan, ahli teknologi laboratorium medik, gizi, dan yang terakhir adalah farmasi. Untuk metodologinya ada 10. Yang pertama yaitu menghimpun data observasi, dan yang terakhir merumuskan rekomendasi kebijakan dalam rangka meningkatkan kualitas dan mengoptimalkan pemerataan sumber daya manusia kesehatan di Jawa Timur berdasarkan hasil analisis klaster. Selanjutnya bab 4 hasil dan pembahasan. Untuk gambaran kerjanya sebagai berikut. Sebenarnya pengelompokan wilayah di Jawa Timur berdasarkan rasio sumber daya manusia kesehatan terhadap jumlah penduduk tahun 2022. Untuk deskripsi masalahnya, penelitian ini dilakukan untuk mengetahui pengelompokan SDMK di kabupaten dan kota Jawa Timur dengan menggunakan analisis klaster. Oleh karena itu, melalui penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi guna mengoptimalisasi persebaran SDMK sehingga mampu meningkatkan mutu pelayanan kesehatan Jawa Timur. Berikut statistika deskriptifnya. Selanjutnya dilakukan uji asumsi terhadap data, yaitu uji multikolonialitas dan uji kecukupan data. Pada uji multikolonialitas diperoleh eh, dapat disimpulkan bahwa penelitian mengandung multikolonialitas karena hasil uji korelasi persen eh, kurang dari 0,05. Kemudian untuk uji kecukupan data diperoleh hasil nilai uji KMU sebesar 0,752 atau lebih dari 0,5 yang artinya nilai KMU tersebut telah mendapat predikat sangat baik dan variabel-variabel yang digunakan telah layak. Dan pada uji Bartlett diperoleh nilai signifikansi 0,00 atau kurang dari 0,05. Artinya terdapat korelasi antar variabel yang digunakan. Selanjutnya untuk mengatasi eh, multikolonialitas yang terjadi pada data tersebut dilakukan prinsipal komponen analisis atau analisis komponen utama. Eh, Dapat ditunjukkan bahwa tabel di bawah terdapat 3 faktor yang memiliki nilai total initial eigenvalue di atas 1. Hal tersebut berarti terdapat 3 faktor yang terbentuk di mana 9 variabel yang digunakan akan digolongkan menjadi 3 faktor tanpa kehilangan informasi penting. Kemudian dapat dijelaskan pada faktor 1 memiliki nilai total initial eigenvalue sebesar 5,264 dan mampu menjelaskan variansi keragaman data sebesar 58,489%. Untuk kelompok faktor 2 dan 3 selanjutnya sama seperti berikut. Dengan demikian diperoleh 3 kelompok yang terbentuk dapat menjelaskan variansi keragaman seluruh data sebesar 89,079%. Untuk selanjutnya, penentuan klasifikasi variabel dalam komponen tertentu dapat dilakukan berdasarkan nilai loading factor hasil rotasi Farima. Dapat dilihat bahwa variabel X1 masuk pada faktor 2 karena mempunyai nilai loading factor paling besar di faktor 2 yaitu sebesar 0,931. Kemudian pada variabel-variabel berikutnya sama seperti kemudian terbentuk 3 komponen dengan variabel-variabel yang menyertainya. Untuk komponen pertama yaitu promosi kesehatan, kesehatan lingkungan, ATLM, dan gizi. Untuk komponen kedua ada dokter, dokter gigi, dan farmasi, serta komponen 3 ada perawat dan bidan. Kemudian hasil dari analisis cluster hierarki untuk single linkage diperoleh banyak cluster optimal yaitu 2, untuk complete linkage banyak cluster optimal yaitu 5, untuk average linkage banyak cluster optimalnya 5 dan worst linkage sebanyak 5. Untuk hasil analisis clusteron hierarki, di sini kami menggunakan Cummins, diperoleh banyak cluster optimalnya sebesar 4. Untuk pemilihan metode analisis cluster yang terbaik diperoleh metode average linkage sebanyak 5 cluster dengan nilai R-square 0,68 dan ICD rate 0,31. Untuk visualisasi hasil clustering dapat dilihat pada peta berikut.
Selanjutnya, karakteristik dan rekomendasi setiap klaster. Untuk klaster satu dengan rasio sumber daya manusia kesehatan tergolong sangat rendah dengan anggota sebagai berikut. Dan salah satu rekomendasi yang dapat dilakukan yaitu dengan meningkatkan sosialisasi dan advokasi dari Kementerian Kesehatan ke pemerintah daerah. Klaster ini untuk menambah formasi dan rekrutmen sumber daya manusia kesehatan. Kemudian untuk klaster 2 dengan rasio sumber daya manusia kesehatan tergolong rendah dengan anggota Kota Madiun dan Kota Malang. Salah satu rekomendasi yang bisa diberikan yaitu fokus pada upaya untuk meningkatkan akses masyarakat terhadap pelayanan kesehatan dasar seperti puskesmas atau klinik. Selanjutnya untuk klaster 3 dengan rasio sumber daya manusia kesehatan tergolong sedang dengan anggota sebagai berikut dan rekomendasi yang dapat dilakukan yaitu program promosi kesehatan untuk mendorong pencegahan penyakit dan perawatan kesehatan yang berkelanjutan. Selanjutnya untuk klaster 4 dengan rasio sumber daya manusia kesehatan tergolong tinggi dengan anggota Kabupaten Pacitan dan Kabupaten Trenggalek. Salah satu rekomendasinya yaitu untuk fokus pada upaya efisiensi dan peningkatan kualitas layanan kesehatan. Dan yang terakhir pada klaster 5 dengan rasio sumber daya manusia kesehatan tergolong sangat tinggi dengan anggota Kota Mojokerto. Dan salah satu rekomendasi yang dapat dilakukan yaitu dapat melakukan penelitian lebih lanjut untuk mengidentifikasi alasan di balik kelimpahan sumber daya kesehatan yang ada dalam wilayah ini, dan mungkin menemukan solusi yang dapat diadopsi pada wilayah-wilayah lain. Untuk terakhir yaitu bab 5 ya adalah penutup. Untuk kesimpulannya, satu, praktik kerja lapangan dirasakan di bidang sumber daya kesehatan pada tanggal 26 Juni 2023 hingga 28 Juni 2023 sesuai jam operasional Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur. Yang kedua, penelitian menunjukkan bahwa dengan menggunakan metode analisis klaster terbaik, didapatkan metode overhead linkage yang paling optimal dalam melakukan pengelompokan kabupaten dan kota di Jawa Timur berdasarkan rasio sumber daya manusia kesehatan terhadap jumlah penduduk. Hal tersebut dibuktikan dengan nilai SD rate yang bernilai paling kecil dan nilai R square tertinggi dengan nilai berturut yaitu 0,3138 dan 0,6862. Dengan menggunakan metode overhead linkage, diperoleh 5 klaster optimal berdasarkan nilai pseudo F terbesar. Selanjutnya, karakteristik setiap klaster wilayah di Jawa Timur diidentifikasi mulai dari klaster 1 yang menandakan kabupaten dan kota di Jawa Timur dengan rasio sumber daya manusia kesehatan tergolong sangat rendah sampai dengan klaster 5 yang menandakan kabupaten dan kota di Jawa Timur dengan rasio sumber daya manusia kesehatan tergolong sangat tinggi. Itu saran yang dapat diberikan oleh penulis setelah melaksanakan kegiatan PKL di Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur, yaitu penelitian mengenai pengelompokan kabupaten dan kota di Jawa Timur berdasarkan rasio SDMK dengan menggunakan analisis klaster diharapkan dapat bermanfaat sebagai bahan pertimbangan evaluasi pemerintah setempat khususnya Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur untuk meningkatkan pelayanan kesehatan termasuk pemerataan SDMK di setiap daerah di Jawa Timur. Sekian dari kami. Mohon maaf apabila ada kekurangan maupun kesalahan dalam kata dan perbuatan. Undur makola, wala tandur makola. Lihatlah apa yang disampaikan dan jangan lihat siapa yang menyampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.